Bayangkan di sebuah malam yang begitu sunyi di sebuah kantor yang sudah kosong, hanya terdengar dengung pendingin ruangan dan ketukan jemari di keyboard. Di tengah kesendirian itu, Jennifer duduk di bawah cahaya monitor yang redup, menjadi satu-satunya orang yang belum meninggalkan gedung. Rekan-rekannya sudah lama pulang, menikmati persiapan akhir pekan Valentine. Namun, Jennifer memiliki rencana berbeda. Ia bertekad mengejar penerbangan ke New York malam ini, menemui mantannya untuk memperbaiki hubungannya. Ia cepat-cepat menyelesaikan lemburnya, mengirim email ke mantannya, dan bergegas menuju bandara. Namun, takdir tampaknya memiliki rencana lain. Jennifer meninggalkan mejanya dengan tergesa, hanya menyempatkan mengambil beberapa permen di atas meja. Di waktu yang sama, di lantai yang berbeda seorang pria bernama Guy juga masih berada di sana. Takdir mempertemukan mereka dalam satu lift, dan awal dari obsesi paling aneh dari seorang pria yang sulit dicerna nalar sehat pun dimulai. Wait, can you hold that please? I'm always down in the dungeon. That sucks. Yeah. Ketika lift bergerak turun, suasana canggung memenuhi ruang kecil itu. Jennifer yang lebih memilih diam, hanya menjawab seadanya ketika Guy mencoba memecah keheningan dengan basa-basi. Tetapi, tanpa peringatan, lift itu berhenti mendadak. What the heck was that? Did we just stop? Mereka mencoba menekan berbagai tombol, tetapi tak satu pun berfungsi. Guy, yang berusaha tetap tenang, mencoba membuka pintu lift dengan sekuat tenaga, namun usahanya sia-sia. Ia melambai ke arah kamera CCTV, berharap seseorang di ruang kontrol melihat mereka. Namun, jawaban tak kunjung datang. Keheningan semakin mencekam, dan ketegangan di antara mereka mulai terasa nyata. Sinyal ponsel yang menghilang semakin memperburuk keadaan. Jennifer mulai merasa panik, memikirkan penerbangan yang mungkin tak akan sempat ia kejar. Pretty close to the, for my superhuman strength. We're in here. You have a signal? Nothing. Pertanyaan-pertanyaan berkecamuk di benaknya. Mengapa tak ada satupun petugas keamanan di gedung ini? Bagaimana mereka bisa keluar dari ruang sempit yang kini terasa seperti jebakan? Guy, yang mencoba tetap optimis, mencari akal. Ia melihat langit-langit lift dan menduga ada pintu darurat di sana. Dengan cepat, ia menawarkan pundaknya untuk membantu Jennifer mencapai langit-langit tersebut. Jennifer, meski awalnya enggan, akhirnya setuju. Ready? Yeah. Okay. Okay. No, I got it. You're good. Sorry. Ready? Yeah. I knew I should have been a male cheerleader. Anything? Namun, upaya mereka kembali menemui jalan buntu. Langit-langit itu terkunci rapat. Setelah itu mereka pun berkenalan dan mulai mengobrol ngalor ngidul. Jennifer banyak mengeluh, namun Guy berusaha menghibur hingga Jennifer tertawa. Tak terasa 4 jam berlalu, hingga Jennifer ingin pipis. Karena malu ia pun menahannya sekuat tenaga hingga perutnya sakit. Guy yang tahu mengusulkan untuk pipis dengan termos tempat minumannya di pojokan. Ia berjanji akan memalingkan badan dan menutup mata. Dan akhirnya... Close your eyes. That was embarrassing. Beberapa saat kemudian, Jennifer yang sudah mulai akrab dengan Guy, lalu memberanikan diri memilih pembicaraan tentang hal-hal yang menjurus ke topik percintaan. Jennifer mengatakan kepada Guy dengan bertanya, di manakah tempat paling kotor yang pernah Guy lakukan selama hidupnya? Namun, Guy yang terlihat malu untuk mengatakannya, lalu meminta Jennifer untuk terlebih dahulu yang bercerita sambil tersenyum. Jennifer mengaku pernah bercinta di perpustakaan dengan mantan pacarnya semasa kuliah. Saat giliran Guy, ia mengatakan pernah mabuk di pantai, lalu bercinta dengan seorang gadis di mobil sambil mengemudi. Sampai akhirnya Guy berkata, kalau dia mulai terangsang dan ingin menghentikan pembahasan itu, dia pun meminta maaf pada Jennifer, karena sudah melewati batas pembicaraan. Namun, Jennifer yang saat itu juga merasakan hal yang sama, hanya bisa terdiam ketika Guy berjalan mendekatinya. What do you want to talk about? Whatever you want to talk about. Tell me the dirtiest place that you've had sex in. The library. What? Turning me on. Go, your turn. To my car and Whirly slides off. And, I'm so sorry. It's... Telling me that you're aroused right now. Dan pada akhirnya, saat itu juga mereka saling melepaskan sel elektrokimia, yaitu kutub positif. Dan terjadilah sesuatu yang dilarang. Setelah selesai, Jennifer bilang, anggap saja hanya sebagai pelampiasan sesaat. Perkataan itu menghancurkan Guy.
Ia meminta Jennifer melupakan mantannya karena ia yakin dirinya lebih pantas. Jennifer marah, menegaskan cintanya hanya untuk mantannya dan ingin melupakan kejadian di lift. Wajah Guy berubah. Ia mengaku bukan karyawan penting, melainkan seorang petugas keamanan. Guy menunjukkan rekaman CCTV aktivitas Jennifer selama ini, membuat Jennifer shock. Guy mengungkapkan kejadian lift macet ini adalah rencananya. Ia mengeluarkan kunci lift dan membuka blokirnya, lalu menyatakan obsesinya pada Jennifer. Ketakutan, Jennifer mencoba merebut kunci, hingga mereka bertikai, dan Guy terkapar berdarah akibat panel lift yang rusak. Tell you everything. Accountant isn't Guy. I have noticed you hundreds of times. Know you, Jennifer. Derek knows you. Miss you. Sometimes 8. Because building security guard sees everyone. I'm gonna fucking call the cops on you. Fucking damn you! Saat Jennifer memeriksa Guy, ia bangun lebih dulu, membuatnya panik. Jennifer semakin tercekam saat Guy mulai membuka kotak hadiah yang ia persiapkan untuk mantannya. Detik-detik itu terasa begitu lambat, seakan ruangan di sekitar mereka membeku. Kotak pertama, berisi kemeja, membuat jantung Jennifer berdebar kencang. Guy dengan angkuhnya mengenakan kemeja itu, seolah ingin menegaskan kendalinya, lalu menatap Jennifer dengan senyum licik. Bukalah kotak yang kedua. Tangan Jennifer bergetar ketika ia membuka kotak berikutnya, memperlihatkan cerutu lengkap dengan alat pemotong dan koreknya. Dengan tenang namun penuh ancaman, Guy menyalakan cerutu itu, menghembuskan asap tebal ke udara sambil mengolok-olok Jennifer dan mantannya. Jennifer bertanya-tanya, bagaimana semua ini berakhir? Dan apa yang harus ia lakukan untuk melepaskan diri dari genggaman sosok yang begitu menekannya kini? Selamat Hari Valentine, bisik Guy dengan nada penuh penyesalan. Ia lalu berkata lirih, maaf, aku tak bermaksud menakutimu. Aku hanya ingin kita berdamai. Jennifer tetap diam, matanya kosong, seakan tenggelam dalam pikirannya sendiri. Guy perlahan menyadari kesalahannya dan mencoba mencari cara untuk mengeluarkan mereka dari lift. Guy meminta Jennifer untuk mengangkatnya agar ia dapat meraih pintu darurat di langit-langit lift tersebut. Menurut Jennifer, lebih mudah jika Guy memberinya dorongan karena ia merasa terlalu lemah untuk mengangkatnya. Dengan hati-hati, ia naik ke pundak Guy dan berhasil keluar dari lift. Dari atas, Guy memberi petunjuk tentang posisi tangga dan pintu darurat. Setelah menemukannya, Jennifer tiba-tiba mengarahkan jari tengahnya ke arah Guy, mengoloknya seolah-olah menertawakan kebodohannya, menyadari telah ditipu. Amarah Guy membuncah. Dengan gerakan cepat, ia mengikat dua potong pakaian menjadi satu, lalu melemparkannya ke lubang di langit-langit lift. Ia memanjat dengan dada yang penuh emosi, mengejar Jennifer yang terengah-engah mencari pintu darurat. Ketegangan merayap, membawa mereka dalam situasi yang membahayakan. It's large. No fucking way. My God, who knew that me and Derek were the same build? Well, present gentlemen! It's the... Stogies! Happy fucking Valentine's Day, Jen. I'm so sorry, Jen. I got a joke for you. Oh my God! Enough strength to put you up, and I'll do anything that you say. You just... Okay, perfect. Big step shoulder. Perfect. There's a door up there, right? Okay, that ladder goes all the way up. You see it? Straight up. Oh, Jen, no. Hey, Jen! Hey! Saat pintu darurat berhasil terbuka, Jennifer berteriak meminta pertolongan. Sialnya Guy segera melompat menyambar tubuh Jennifer, dan mereka pun terjatuh dan pingsan. Menyadari keberadaan sprinkler asap di langit-langit, ia menyalakan cerutu, berharap asapnya memicu alarm otomatis. Namun, asap tipis dari cerutu itu tak cukup. Dengan cepat, Jennifer membakar selembar kertas, mencoba menghasilkan asap yang lebih pekat. Saat api membesar, tindakan itu justru memicu risiko yang lebih besar. Asap itu malah membangunkan Guy. Jennifer buru-buru menindihnya
agar dia terkulai lemas lalu mengikat tangannya ke belakang hingga tak berdaya. Guy memberitahu pada Jennifer kalau alarm kebakaran tidak akan menyala, malah itu hanya membuat mereka basah kuyup dan tersengat listrik. Namun Jennifer mengancam akan menyakiti Guy. Hingga inilah yang terjadi. Secure the fire department. Well, what now? No, Jen. Jen, look at me. No. Stop. Thank you for not disfiguring me. Beberapa saat kemudian, Jennifer mengaktifkan kameranya untuk merekam bukti atas kejadian itu. Ia mengarahkan lensa ke Guy dan mulai menanyai identitas aslinya. Dalam tekanan, pria itu akhirnya mengakui bahwa namanya adalah John Deakins. Dengan kamera terus merekam, Jennifer memaksa John untuk mengungkap semua perbuatannya, termasuk rencana-rencana gelap yang telah ia susun. Did you trap me in here? I didn't trap Tell the truth. Ow! Yes, I trapped you. Hit your head on the ground. Kidnapping. Assault and battery. Why? Why do all of this? Because I wanted to meet you, Jen. Now I'm just a security guard. Waktu berlalu, tak terasa Senin tiba, namun mereka masih terperangkap tanpa pertolongan. Malam itu, seorang petugas keamanan bernama Eddie, yang juga rekan John, datang ke kantor bersama kekasihnya. Ia curiga ketika tak menemukan John, yang seharusnya bertugas menjaga gedung. Eddie mengecek kamera CCTV dan terkejut mendapati John dan Jennifer tak sadarkan diri di dalam lift. Yo, Deakins! John? Hello? Can you hear me in the elevator? Ia segera menggunakan mikrofon terhubung ke gedung, memanggil mereka. Suara itu membangunkan Jennifer, yang segera meminta bantuan. Tak membuang waktu, Eddie bergegas ke lift, meninggalkan kekasihnya yang tertidur di sofa. Get me out of here, please. Hang tight. Yes, please, hurry. People stuck in one of the elevators. I'm gonna go down and see if I can get them out. Sesampainya di luar lift, Eddie mencoba membuka pintu lift secara paksa dengan linggis. Jennifer, yang tidak sabar ingin segera keluar, sempat mendongakkan kepala keluar celah pintu. Namun, Eddie segera menyuruhnya kembali masuk agar ia bisa membuka pintu sepenuhnya. Tanpa diduga, John tiba-tiba membuat Jennifer kehilangan keseimbangan tanpa terlihat oleh Eddie. John kemudian berteriak meminta bantuan, memancing Eddie untuk naik dan membantunya. Eddie, tanpa curiga, mendekat, namun inilah yang terjadi. Pull your back, okay? Stay inside the castle. It's not safe. Let me see if I can get this down the rest of the way first. Yes. Okay. Deakins? Sorry, Eddie. No! John membopong Jennifer dengan tanpa rasa bersalah dan memasukkannya ke bagasi mobil. John menghilangkan jejak Eddie dan barang-barangnya dengan rapi. Setelah membersihkan diri, ia mengenakan seragam baru, menyelipkan cerutu di saku, dan berjalan santai ke ruang resepsionis. Di sana, ia memastikan semua rekaman CCTV telah dihapus, menghilangkan segala bukti. Setelah selesai menghapus jejak, John tiba-tiba dikagetkan oleh pacar Eddie, yang bertanya keberadaan Eddie. John dengan enteng menjawab Eddie sudah pindah alam. Pacar Eddie yang bingung diselimuti rasa ngeri langsung bergegas cabut. Akan tetapi... Hi. Have you seen Eddie? Eddie split. Oh, Good night. right. Ternyata tak cuma obsesinya yang nyeleneh, John juga seorang psikopat stres. Setelah John yakin kantor sudah dalam kondisi aman dan bersih dari jejak, ia masuk ke mobilnya dan membawa Jennifer ke lokasi terpencil. Di sana, ia mengambil jerigen bensin, menyiramkannya ke tempat sampah yang akan ia gunakan untuk mengakhiri segalanya. Sebelum membuka bagasi, John menatapnya penuh emosi, mengatakan bahwa ia benar-benar mencintai Jennifer dan akan selalu mencintainya. Namun, ia menambahkan dengan getir bahwa mereka tak akan pernah bisa bersama. Saat bagasi terbuka,
Jennifer terlihat tak bergerak. John berbalik ke tempat sampah untuk menyalakan api. Akan tetapi, psikopat John tertipu. Jennifer hanya pura-pura mati. Sebelum John berbalik, perlahan Jennifer keluar dari bagasi. Dengan amarah yang masih berkobar di dadanya, ia meraih benda berat dan menghantam kepala John hingga terhuyung. Jen, I really do like you. Just think, maybe in another life. Jen. Jennifer langsung masuk ke mobil. Matanya tertuju pada cerutu di dashboard. Dengan dingin, ia memundurkan mobil dan menabrak John dengan keras, membuat tubuhnya terpental masuk ke tempat sampah penuh bensin. Tanpa ragu, Jennifer mengambil cerutu itu dan melemparkannya ke api. Kobaran api melahap segalanya, dan layar kaca menutup dengan akhir film yang tak terlupakan.